Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Gianti selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga kita bisa berkumpul pada acara webinar hari ini. Saya Radia Pasha Irfan Yamin selaku host pada acara webinar hari ini akan membacakan susunan dan peraturan webinar hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan kelompok. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, kesimpulan. Yang terakhir, penutup. Berikut adalah peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama, peserta yang hadir wajib untuk menyalakan kamera. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang keluar secara tiba-tiba. Yang keempat, peserta wajib mengisi link absensi untuk keterangan hadir. Itulah susunan dan peraturan webinar yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya persilakan kepada Mutiara Dwi Lestari selaku moderator untuk memandu acara webinar hari ini. Kepada Mutiara, saya persilakan. Terima kasih kepada Radia selaku host dalam membuka acara pada hari ini. Baiklah, pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Radia Pasha selaku host kita pada hari ini. Lalu saya Mutiara Lestari yang akan menjadi moderator, dan ada 4 presenter kita, yaitu Adriana Meidi, Ahmad Zainuri, Putri Nafisah, dan Satyo Yusdiantaro. Kami dari kelompok 2 akan membedah novel yang sangat terkenal dan bagus dibaca oleh seluruh kalangan usia, yaitu novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Sebelum itu, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Adriana Meidi. Kepada Saudari Adriana, saya persilahkan. Terima kasih Saudari Muti selaku moderator. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kembali diri saya. Nama saya Adriana Meidi, akan menyampaikan ringkasan materi novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Pertama, ringkasan cerita. Kisah ini bermula seorang gadis yang berada di dalam ruangan 4x4 meter persegi. Di sana terdapat teknologi tinggi dan memiliki peralatan medis paling maju. Ia bertemu dengan para medis senior bernama Elijah, yang memiliki sifat lemah lembut. Sebenarnya Lail hanya ingin meminta bantuan kepada Elijah untuk menghapus kenangan buruk masa lalu yang paling menyakitkan. Sebuah monitor besar mengabarkan kepada penduduk bumi bahwa telah lahir bayi-bayi mungil yang siap menjalani kehidupan. Lail kecil telah bertemu dengan ibu dan ayahnya, baru pulang dari luar negeri. Di negeri tersebut sedang mengalami krisis air bersih, dan membawa acara berita mengabarkan kalau di negara lain terjadi perang saudara hanya karena berebut air bersih. Ketika Lail masih kecil, ia dan ibunya menaiki sebuah kapsul kereta. Tiba-tiba saja kapsul kereta mengalami kejadian yang tidak terduga, karena mengalami error yang menyebabkan para penumpang terpelanting, termasuk lainnya terpisah di dalam kapsul tersebut. Kengerian itu dilanjut dengan Gunung Purba meletus diikuti gunung di belahan bumi lainnya. Meskipun keadaan kereta sangat buruk, tetapi para petugas berhasil menyelamatkan para penumpang. Namun saat para petugas meminta para penumpang untuk naik ke permukaan tanah, Lail diminta ibunya untuk naik duluan. Ternyata ibunya Lail tidak terselamatkan. Sejak peristiwa gempa bumi dan gunung meletus yang sangat dahsyat, Lail menjadi yatim piatu. Karena ayahnya ternyata juga menjadi korban bencana di pulau tempatnya bekerja, sejak saat itu pula para penduduk bumi mulai serius mempelajari tentang letusan gunung berapi. Lail juga beruntung telah diselamatkan oleh anak laki-laki bernama Esok. Sejak saat itu pula Lail berada di panti asuhan, sedangkan Esok diasuh oleh wali kota. Esok yang memiliki kecerdasan luar biasa telah mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Di sana, anak laki-laki tersebut menjelma menjadi sosok pencipta teknologi paling mutakhir yang
mampu menyelamatkan dunia dari dan lahir dewasa, mereka saling jatuh hati. Nah, segitu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Adriana Maidi yang telah membacakan ringkasan yang cukup menarik. Selanjutnya kita kepada Ahmad Zainuri untuk menyampaikan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Hujan. Kepada Saudari Ahmad Zainuri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Zainuri. Saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Hujan by Terelia. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Di dalam novel ini terdapat berbagai tema, yaitu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentang hujan. Yang kedua adalah penokohan. Adalah pemberani dan memiliki jiwa sosial. Dia juga seorang gadis yang pintar dan berbakat. Lalu Elijah, seorang fasilitator yang menjalani tugasnya dengan jujur dan profesional. Ada Esok atau Soke Bahtera, seorang ilmuwan muda yang paling terkemuka bahkan saat usianya baru 17 tahun. Lalu Maria, seorang gadis yang memiliki selera humor dan memiliki jiwa sosial. Lalu Ibu Lail, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Bahkan hingga akhir hidupnya ia masih memberikan dukungan kepada Lail. Lalu ada Ayah Lail, seorang ayah yang sangat perhatian kepada, dan ada Wali Kota, seorang publik figur dalam keluarganya. Istri Wali Kota, seorang ibu yang menganggap Lail sudah seperti anaknya sendiri. Lalu Claudia, mudah bergaul dengan orang lain dan tidak membeda-bedakan teman. Ibu Suri, seorang yang memiliki watak tegas kepada depan kapsul kereta, yang tidak mau menuruti instruksi dari petugas atau memiliki sikap keras kepala. Ada Ibu Esok, sesosok ibu yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk anaknya. Lalu ada petugas kereta, lebih mementingkan keselamatan penumpang daripada keselamatannya sendiri. Lalu ada marinir, memberikan penyuluhan terhadap pengungsi yang berhasil selamat saat terjadinya gempa. Yang terakhir, petugas relawan, tidak egois dalam bertindak, memikirkan keselamatan penduduk. Lalu yang unsur intrinsik yang ketiga adalah latar tempat. Yang pertama adalah kapsul kereta bawah tanah, yang darurat 1, yang ketiga tenda pengungsian di stadion lapangan bola, yang keempat panti, yang kelima apartemen, yang keenam tempat Esok lulus, yang ketujuh rumah sakit darurat, yang ke-8 ruangan 4x4L, yang ke-9 rumah warna. Lalu yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Yang unsur intrinsik yang kelima adalah latar waktu, pagi hari, malam, hari pertama sekolah. Lalu unsur intrinsik yang ke-6, alur. Alur novel ini yaitu alur maju mundur. Karena dimulai dengan keinginan Lail untuk menghapus memorinya tentang seseorang, kemudian kembali kepada kisah Lail pada saat kemudian ada unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah budaya, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah moral, yang keempat adalah sosial. Yang pertama budaya, seiring dengan kemajuannya teknologi pada saat ini dan masa yang akan datang, seseorang tidak lagi memperhatikan hal-hal yang tidak ada di sekitarnya. Hal-hal yang ada di sekitarnya. Mereka lebih asik bermain dengan teknologi tanpa memperhatikan berita dan hal yang terjadi di sekitarnya.
Lalu ada nilai agama. Semaju apapun teknologi di muka bumi ini, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Tuhan, seperti gempa bumi yang sangat dahsyat pada saat itu. Teknologi yang sudah sangat begitu canggih pada tahun 2042 tidak bisa untuk mencegahnya. Lalu yang ketiga adalah nilai moral. Sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan alam sekitarnya dan mencegah dari kerusakan, serta mengupayakan perbaikan dan kerusakan alam yang pernah terjadi merupakan peduli lingkungan. Nilai peduli lingkungan tidak hanya dilakukan melalui tindakan nyata, namun pendapat atau dukungan untuk melindungi alam. Lalu yang keempat adalah nilai sosial. Lyle, si penulis, memiliki sikap sosial yang tinggi. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Walaupun yang dia lakukan berbahaya baginya, dia lebih mementingkan nyawa orang lain. Itulah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Hujan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan acara. Wah, ternyata selain ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik juga. Benar-benar materi yang sangat menarik. Terima kasih Saudari Ahmad Zayanuri. Selanjutnya kita langsung saja ke materi terakhir yang akan dibawakan oleh Saudari Satyo Yusgianto. Kepada Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Baik para peserta kali ini, saya yang akan membahas mengenai keunggulan dan kekurangan novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Kelebihan novel. Topik yang diangkat dalam cerita dikemas dengan bahasa yang ringan dan gampang dipahami meskipun cukup lamanya, namun tetap bagus sesuai jalan cerita, tidak dipanjang-panjangkan ataupun diperlambat sehingga tidak membosankan. Ada beberapa bagian yang ceritanya dipercepat, jalan ceritanya sulit untuk ditebak, sehingga membuat pembaca penasaran. Banyak kejutan-kejutan menarik yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Kelebihan novel. Semua benda-benda tersebut tampak nyata dan seolah benar-benar ada di masa depan. Ketiadaan sinopsis pada sampul ke belakang dan daftar isi mengundang daya tarik pada novel karena sukses membuat semua orang penasaran untuk mengikuti sampai akhir. Kekurangan novel. Karakter Lyle dalam cerita kurang kuat karena hanya gadis cengeng dan memiliki inisiatif. Tanpa adanya Mariam, Lyle tidak mungkin mencapai keberhasilan. Alangkah baiknya sebagai tokoh utama, Lyle digambarkan sebagai seorang inisiator, bukan pengikut. Meskipun dalam cerita ini hasilnya bagus, semua aspek yang terkandung pada cerita hanya di seputar ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tanpa menyinggung agama. Meskipun penulis telah menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi kita tidak bisa menandingi kekuasaan dari Tuhan. Segitu saja keunggulan dan kekurangan novel Hujan. Menurut saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Satyo yang telah memberikan pendapatnya mengenai keunggulan dan kekurangan novel Hujan. Jadi novel Hujan menjadi salah satu novel favorit bagi para remaja. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Sang pembuat novel Terelie memang sangat mahir dalam membuat cerita-cerita yang menuntut para pembacanya untuk berimajinasi.
Dengan penyampaian yang ringkas dan mudah dipahami, novel ini dapat memberikan beberapa informasi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang sering terjadi setiap hari. Semua informasi disajikan dan dijelaskan seruntut, mungkin agar para pembaca mudah memahaminya. Jadi, pada acara webinar hari ini, kita telah membedah novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Dan di setiap novel, pastinya selalu ada sedikit ringkasan cerita atau biasa disebut juga sinopsis. Dalam novel juga selalu ada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang harus kita perhatikan. Dan pastinya, setiap novel memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, saya selaku moderator ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Karena sudah sampai pada akhir acara, saya serahkan kembali kepada Saudari Radia selaku host untuk menutup acara pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Mutiara telah memandu acara kita pada hari ini. Tidak terasa kita telah di ujung acara. Saya selaku host banyak mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.